Douki hijau giok panas perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia merajut alisnya sedikit setelah menemukan bahwa sekte racun jelas berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan kedua orang tua ini. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Skyfire 3 perubahan misterius. Tangisan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan Glazed Fire Lotus Flame di dalam tubuhnya segera mengikuti jalur vena misterius saat beredar dengan cepat. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan tampak keluar, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan melonjak yang tak tertandingi. Xiao Yan mengabaikan perubahan ekspresi Wuya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya segera bergetar sebelum muncul di belakang kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Telapak angin panas menghantam punggung kedua orang ini dengan keras. Reaksi Wuya dan orang lain cukup cepat. Mereka segera dengan paksa membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang dipenuhi dengan douki yang kuat, dengan kejam melonjak maju, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suara keras segera bergema di langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang ditransmisikan dari lengannya diselesaikan. Tubuh Wuya juga mundur selangkah karena sangat bergetar sementara bintang 4 Dou Huang tetua di sisinya mundur total 3 hingga 4 langkah sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemarahan memerah melonjak ke wajahnya. Tidak terduga bahwa dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 1 Dou Huang, setelah hanya pertukaran pertama. Dia benar-benar kehilangan banyak muka. Hati-hati. Orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menundanya. Begitu dia melemah, akan terlalu mudah untuk mengambil nyawanya. Wuya memang orang yang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiao Yan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Pakar bintang 4 Dou Huang mengangguk. Tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi menunda gerakannya. Cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera bergetar dan bayangan tetap di tempatnya. Tubuhnya sudah melompat oleh Wuya tanpa peringatan apapun dan muncul di depan bintang 4 Dou Huang. Sok muncul melewati jantung bintang 4 Dou Huang saat Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya. Douki melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar douki yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiao Yan. Api hijau giok tiba-tiba naik di tubuh Xiao Yan dan menyempurnakan pilar douki dengan cara yang kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban, mantra api, dia tidak akan jauh lebih lemah dari bintang 4 Dou Huang. Selain itu, dia saat ini menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. Kekuatannya sudah jauh melebihi bintang 4 Dou Huang. Bagaimana serangan pihak lain bisa menyakitinya sama sekali? Xiao Yan menyempurnakan pilar douki dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada tetua. Pinggangnya dipelintir setelah itu dan semua kekuatannya dikumpulkan ke lengannya. Dia segera mengayunkan ke depan dan dengan keras menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah tetua itu memutih. Erangan lembut teredam dipancarkan dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat yang tiba-tiba dan keras oleh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita beberapa luka setelah gagal bereaksi tepat waktu. Selain merasakan kemarahan di hatinya, tetua itu mengepakkan sayap douki di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun, dia belum mundur beberapa meter saat Xiao Yan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal. Sudut mulut yang terakhir diangkat menjadi busur padat saat tinjunya membawa suara tajam angin kencang. Itu merobek udara dan dengan keras menabrak dada tetua bintang 4 Dou Huang. Ledakan oktan.
Tangisan dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya menghantam pihak lain. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan yang diasingkan di dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh tetua di tengah wajah terkejut tetua itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah merah terang segar dimuntahkan dari mulut tetua. Namun, darah segar baru saja meninggalkan mulutnya saat berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas tepat sebelum panah darah tiba. Gumpalan api hijau giok keluar dan membakarnya menjadi asap. Asap itu dipenuhi bau amis. Jelas, darah cair mengandung racun yang kuat. Meski butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik telah berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan bayangan sampai 2 serangan back-to-back. Hanya setelah itu, kekuatan hidup Dou Huang itu dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Wu Ya akhirnya berbalik karena terkejut. Matanya terperanjat saat melihat bagian belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan cepat melayang ke arah tetua Dou Huang yang jatuh dari langit yang tinggi. Rasa dingin berangsur-angsur naik di dalam hati Wu Ya. Setelah hanya beberapa pertukaran, seorang ahli bintang 4 Dou Huang sudah mati di tangan Xiao Yan. Terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu jelas bukan bintang Dou Huang biasa seperti yang dia bayangkan. Tidak heran dia diundang oleh wanita racun langit. Dia memang bukan Medicore. Xiao Yan membunuh Dou Huang dalam beberapa pertukaran singkat dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan pertempuran yang kacau itu. Sok segera muncul di mata semua orang. Sukacita dengan cepat muncul di hati orang-orang dari sekte racun. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan bahwa para ahli dari sekte racun merasa untuk kelompok Xiao Yan di dalam hati mereka benar-benar hilang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP di dalam sekte racun. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari sekte racun, wajah para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking cukup jelek. Terlepas dari kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka tidak bisa mengabaikan jatuhnya seorang ahli Dou Huang. Bagaimanapun, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap tingkat atas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan sakit hati yang hebat. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ahli Dou Huang dibunuh oleh Xiao Yan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada ahli dalam barisan sekte racun selain dokter peri kecil. Xiao Yan mengabaikan mata terkejut atau kaget di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wu Ya. Dia sedikit tersenyum padanya. Wu Ya dengan hati-hati mundur beberapa langkah tergesa-gesa setelah melihat senyum Xiao Yan. Ekspresinya serius saat dia melihat Xiao Yan. Dou Qi di dalam tubuhnya diedarkan ke batas pada saat itu. Hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan sedikit. Aku juga harus segera menghabisimu. Xiao Yan tersenyum pada Wu Ya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan muncul. Energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti perubahan rumit dari segel tangan. Sok sekali lagi melintas di mata Wu Ya setelah merasakan fluktuasi energi alam di sekitarnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan Dou skill dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Wu Ya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya ganas melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa bertaruh. Wajah Wu Ya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai saat ini. Kelabang hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Dou Qi yang agak beraroma amis melonjak dari tubuh Wu Ya. Akhirnya, Dou Qi dengan cepat berubah menjadi kelabang energi selebar 70 hingga 80 kaki saat Dou Qi menari di tangannya yang keriput.
Wuya menghela nafas lega saat melihat kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah segar yang tersebar di kelabang energi. Kelabang energi dengan cepat berubah menjadi warna merah darah setelah darah cair dituangkan, tampak sangat ganas. "Pergi!" Jari Wuya menunjuk ke arah Xiaoyan saat dia berteriak dengan marah. Jumlah kaki yang tak terhitung jumlahnya milik kelabang berwarna darah bergerak secara teratur. Tubuhnya yang besar berubah menjadi sosok darah yang bergegas melintasi langit. Itu berisi aroma amis saat dibebankan pada Xiaoyan dari segala arah. Mata Xiaoyan tenang saat dia mengamati kelabang berwarna darah besar yang bergegas mendekat. Namun, transformasi segel tangannya tidak melambat sedikit pun. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak energi alam di sekitarnya juga mengeras pada saat ini. "Buka segel gunung!" Tangisan lembut terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kemerahan samar melonjak ke wajahnya saat energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengikuti beberapa pembuluh darah tetap dan tak henti-hentinya berkumpul di tangannya. Setelah hanya bernafas, cahaya mencolok di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki besar tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan. Segel cahaya energi terbang di udara. Fluktuasi yang intens muncul pada saat ini sementara udara melarikan diri ke segala arah kemanapun segel cahaya lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum yang diciptakan segel cahaya ini, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelabang berwarna darah bergegas ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan! Ledakan rendah dan dalam bergema di langit karena banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Mereka semua takut terlibat olehnya. Kelabang berwarna darah gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kedipan setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Cahaya darah menyebar ke segala arah. Putih pucat melonjak di wajah Wuya setelah kelabang berwarna darah itu pecah. Seutas jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kelabang berwarna darah itu adalah semacam transformasi substansi douskil yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia tidak berharap itu akan pecah tepat setelah mereka bertemu. Segel cahaya bergetar dan menghancurkan kelabang berwarna darah seolah-olah itu menghancurkan gulma kering dan kayu busuk. Itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu melintas dan muncul di atas kepala Wuya. Setelah itu, tiba-tiba hancur di depan banyak tatapan kaget. Segel cahaya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menabrak tubuh Wuya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa bergema di langit. Wajah bahkan ahli di puncak kelas Dou Huang, Wuya, ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa saat menerima serangan berat ini. Dia merasakan manis di tenggorokannya, dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan dengan liar. Aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Douki sebagian terlihat. Sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi di sekitar mereka tercengang saat mereka melihat Wuya yang jatuh karena luka seriusnya. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada kengerian tambahan di mata mereka ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika tetua yang telah dia bunuh sebelumnya, orang lain masih bisa secara tidak meyakinkan menghubungkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wuya adalah seorang ahli sejati di puncak kelas Dou Huang dan bahkan dia sekarang terluka parah. Selain mereka yang berada di tingkat dokter peri kecil, kemungkinan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan, adalah satu-satunya orang dari kedua belah pihak yang bisa mengalahkannya. Namun, bahkan jika dia bisa menang, kemungkinan Xie Shan akan mengalami kesulitan mencapai titik di mana dia bisa melukai seseorang seperti Wuya hanya dengan satu serangan. Namun, orang muda berjubah hitam di depan mereka telah melakukan hal itu. Hal ini menyebabkan badai besar muncul di hati banyak orang. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan tertegun dan terkejut dari sekelilingnya.
Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat yang bisa memulihkan Douki dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun ia telah maju ke kelas Dou Huang, menggunakan segel gunung terbuka, masih menghabiskan sejumlah besar Douki. Untungnya, dia tidak lagi jatuh ke dalam keadaan lemah saat dia menggunakannya seperti di masa lalu. Dengan pil obat memasuki tubuhnya, perasaan Douki yang kosong sementara di dalam dirinya berangsur-angsur menghilang. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Wuya yang jatuh. Dia tahu bahwa orang tua ini hanya terluka parah dan belum benar-benar terbunuh. Kemungkinan dia akan memulihkan kekuatannya jika dia beristirahat beberapa bulan setelah ini. Ini bukan sesuatu yang Xiao Yan, yang merupakan seseorang yang akan menghilangkan akarnya jika dia ingin memotong rumput, mau melihatnya. Niat membunuh samar melintas di mata Xiao Yan. Cahaya api spiral tiba-tiba menggumpal di ujung jarinya. Namun, raungan marah tiba-tiba meledak entah dari mana ketika dia baru saja akan menembaknya ke arah Wuya. Kekuatan tajam yang membawa angin amis tiba-tiba melesat. Angin yang tiba-tiba tajam menyebabkan wajah Xiao Yan samar-samar tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa orang yang menyerang tampaknya sedikit lebih kuat dari Wuya. Kemungkinan satu-satunya orang di dalam gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan seperti itu adalah kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan. Xiao Yan tidak berbalik dan memblokirnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan raungan guntur samar bergema di langit. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Ci! Angin kencang tiba begitu cahaya perak muncul. Ini dengan kejam memukul titik-titik vital di punggung Xiao Yan. Namun, tidak ada suara rendah dan dalam yang muncul saat hantaman mendarat. Sebaliknya, ujung batang biru yang tenang menembus tubuh tanpa suara. Sebuah bayangan? Mata Xie Shan langsung menyusut saat melihat batang biru menembus tubuh Xiao Yan, tanpa menyebabkan sedikit pun darah segar mengalir keluar. Tongkat itu mengguncang dan menghancurkan bayangannya. Matanya menyapu tempat itu. Dia dengan marah menemukan bahwa Xiao Yan telah muncul di atas kepala Wuya yang jatuh ke tanah. Xiao Yan mengangkat kepalanya sebagai jika dia merasakan tatapan marah itu. Dia mengungkapkan senyum tipis sebelum cahaya api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun menembak ke atas kepala Wuya. Sebuah lubang darah segera muncul, dan kekuatan hidup di mata Wuya dengan cepat menghilang. Akhirnya, itu mengeras di tengah campuran ketakutan dan keterkejutan. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Xie Shan langsung marah setelah melihat bahwa Xiao Yan benar-benar membunuh Wuya di depannya. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah membunuh Wuya, Xiao Yan menghela nafas. Setelah menggunakan begitu banyak Douki untuk menggunakan segel gunung terbuka, jika efeknya hanya melukai Wuya secara serius, dia pasti tidak akan puas. Selain itu, dari tatapan Wuya terhadap Xiao Yan dari sebelumnya, dia jelas sangat menghina Xiao Yan. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah Xie Shan. Bahkan jika dia tidak membunuh Wuya, kemungkinan mereka tidak akan membiarkannya pergi jika sekte racun dikalahkan hari ini. Oleh karena itu, dia benar-benar bisa mengabaikan ancaman semacam itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap wajah ganas Xie Shan dan tertawa, "Maaf." Kepala Xie Shan berbicara sedikit terlambat. "Berat, katakan padaku namamu jika kamu punya nyali. Jangan lakukan hal-hal yang akan dilakukan penjahat tanpa nama." Xie Shan berteriak sambil menatap Xiao Yan dengan muram. Dia mengayunkan batang biru dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah membunuh tetua itu sebelumnya, Xie Shan sudah memastikan untuk memperhatikannya. Namun, dia mengalami kesulitan membebaskan dirinya karena dia sedang ditunda oleh seorang ahli dari sekte racun. Tidak terduga bahwa pada saat dia telah melukai ahli sekte racun dan memaksanya kembali, Xiao Yan sudah melukai Wuya dengan serius. Ini menyebabkan dia menjadi marah. Kekuatan Wuya dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit bahkan di dalam gerbang 10.000 kalajengking. Jika dia baru saja meninggal di tempat ini, kemungkinan Xie Tua akan menjadi marah ketika dia mengetahui berita itu.
Oleh karena itu, dia tidak repot-repot mengejar ahli yang terluka dari sekte racun. Sebaliknya, dia buru-buru berbalik untuk mencoba penyelamatan. Namun, dia tidak menyangka Xiao Yan begitu licin dan benar-benar membunuh Huya yang terluka parah di depannya. Yan Xiao. Karena kepala Xie Shan sangat memperhatikan saya, Anda dapat mengingatnya dengan kuat di dalam hati Anda. Xiao Yan tertawa. Matanya menyapu medan pertempuran kacau di sekitarnya dan hatinya segera menghela nafas lega. Para ahli dari sekte racun tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Meskipun mereka memiliki Dou Huang yang kurang ahli daripada sekte 10.000 kalajengking setelah pengkhianatan 5 tetua, mereka memiliki beberapa ahli Dou Huang dibandingkan dengan sisi lain. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini intens dengan orang-orang kadang-kadang menarik diri dari cedera, pertempuran sepihak tidak muncul. Bocah berlidah silet. Kesuraman melintas di mata Xie Shan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Dou Zong yang tinggi di langit. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap, perlawanan bodoh. Hari ini, sekte racun Anda akan mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur. Xie Shan tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar. Peluit rendah dipancarkan darinya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya saat dia melihat Xie Shan melakukan tindakan ini. Matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja pihak lain bertindak untuknya. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya. Suara mendesis tajam segera terdengar dari ngarai yang dipenuhi kabut beracun yang tidak jauh. Sesaat kemudian, makhluk besar yang keluar dari kabut dan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat makhluk besar yang tersisa di langit. Memberikan benda yang tampak sekilas, sepertinya itu adalah kalajengking besar yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking besar ini ada 4 pasang sayap. Kakinya yang besar dan berbulu hitam gelap berdiri di langit. Ada gigi gergaji tajam yang sepanjang paha seseorang di kakinya. Cahaya ungu yang tenang muncul darinya. Ekor kalajengking yang sepanjang tubuhnya berayun tanpa pola. Ujung ekor yang tajam mengandung kilatan dingin. Kemunculan kalajengking besar yang tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang. Wajah beberapa ahli dari sekte racun berubah drastis saat melihat makhluk ini. Mereka berteriak kaget, 4 sayap kalajengking setan langit. Mengapa itu muncul di sini? Mata Xiao Yan mengungkapkan kesungguhan saat dia melihat kalajengking yang sangat besar dan ganas itu. Dia bisa merasakan bahwa kalajengking besar ini adalah binatang ajaib tingkat 6 asli. Ceka-ceka, ini adalah penjaga magical beast yang Xie Tua menghabiskan banyak usaha untuk mengendalikan. Hari ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dirinya. Aku akan membiarkanmu mencoba melihat betapa hebatnya itu. Xie Shan anehnya tertawa. Peluit di mulutnya sekali lagi mengeluarkan suara aneh. Setelah penyebaran gelombang suara, 4 sayap kalajengking setan langit segera mengeluarkan suara mendesis. Ini segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menyerang Xiao Yan seperti meteorit. Tekanan angin besar yang jatuh dari langit menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Hei, kamu ingin melarikan diri? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Xie Shan tertawa dingin saat melihat Xiao Yan mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Batang biru yang mengandung bau yang tidak biasa dengan keras menabrak kepala Xiao Yan. Xiao Yan menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia baru saja akan mundur lagi ketika angin kencang tiba-tiba menerobos udara dan tiba. Sosok hitam besar jatuh dari langit. Itu mengejutkan jarum ekor besar dari 4 sayap kalajengking setan langit itu. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat merasakan ketajaman angin. Penguasa Xuan berat melintas dan muncul sebelum dengan keras menabrak langit. Akhirnya, itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatan yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking setan langit 4 sayap, tapi Xiao Yan juga mundur beberapa langkah berulang.
Jarang ada orang yang bisa menang saat melawan binatang ajaib dengan kekuatan. Sialan, binatang buas ini dan manusia benar-benar mengordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Sepertinya peluit di mulut orang itu yang sedang bermain trik, sepertinya aku harus mengirim peluit itu terbang. Xiao Yan mengencangkan tangannya yang agak mati rasa sementara pikirannya bergumam muram di dalam hatinya. Kalajengking setan langit 4 sayap tidak memberi Xiao Yan waktu istirahat saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Dua penjepit besar seperti logam hitam menari saat mereka memotong ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening saat merasakan serangan dari kalajengking setan langit 4 sayap yang mengikuti di belakang. Dia baru saja akan mundur sekali lagi ketika suara mendesis tajam tiba-tiba dipancarkan dari langit. Sepasang penjepit besar seperti logam hitam tiba-tiba menyusut kembali. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Xiao Yan dan Xie Shan tercengang. Suara lembut yang jelas tertawa dan ditransmisikan dari langit selama periode waktu ini. Serahkan orang besar ini padaku. Xiao Yan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu.